Sorotan Kompas Petang hari ini, Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyatakan kabar di media sosial yang menyebut COVID-19 varian Omikron terjadi karena zat kimia yang disebarkan pesawat terbang atau chemtrail adalah hoax. Video amatir ini, Saudara, merekam fenomena chemtrail pada malam hari yang kemudian viral di media sosial. Beredar isu jika chemtrail adalah salah satu yang memicu penyebaran varian Omikron. Namun isu ini dibantah BMKG. BMKG menyatakan bahwa apa yang disebut chemtrail dalam video itu sebetulnya adalah condensation trail atau yang sering disingkat sebagai contrail. Contrail adalah fenomena tidak berbahaya yang terjadi di udara akibat emisi dari mesin jet pesawat terbang yang bertemu dengan udara pada temperatur yang sangat rendah. Kami mengutip dari Kompas.com, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsma TNI Indan Gilang menyatakan, fenomena jejak putih yang viral di media sosial disebut jejak kondensasi pesawat terbang atau condensation trail. Berbagai saluran pemerintah juga meluruskan informasi mengenai isu chemtrail seperti yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam website resminya, Kominfo mengategorikan sebuah unggahan di media sosial dengan logo hoax. Unggahan yang dimaksud adalah terkait narasi yang mengklaim Omikron bukanlah virus, tapi karena keracunan chemtrail yang disebarkan di udara. Ini adalah konfirmasi dari Kominfo yang menyatakan informasi soal chemtrail menyebarkan varian Omikron kabar bohong atau hoax. Begitu juga dengan yang disampaikan oleh BMKG. Apa yang disampaikan BMKG terkait dengan chemtrail yang viral di media sosial? Kita telah terhubung dengan Heri Ismanto, Subkoordinator Layanan Informasi Meteorologi Penerbangan BMKG. Selamat sore Pak Heri. Selamat sore Mbak. Pak Heri, di media sosial banyak dibahas soal chemtrail yang dituding sebagai penyebaran COVID-19 varian Omikron. Penjelasan dari BMKG soal ini. Iya Mbak, jadi memang ini sangat menarik karena beritanya begitu booming. Jadi sebenarnya ada dua pendapat besar, jadi satu di luar sains dan satunya terkait sains. Jadi yang terkait di luar sains itu ada informasi yang berkembang bahwa zat kimia disebar itu kemudian muncul di belakang pesawat dengan tujuan tertentu. Tapi ini kami pastikan dari sisi sains bahwa jejak yang ada di belakang pesawat itu memang persis tepat sekali bahwa itu disebut adalah condensation trail atau jejak kondensasi. Demikian Mbak Cindy. Jejak kondensasi itu kan masyarakat juga masih belum familiar dengan istilah ini. Apa sebenarnya jejak kondensasi itu dan mengapa ini dikait-kaitkan dengan penyebaran varian Omikron di Indonesia, Pak Heri? Iya, betul Mbak Cindy. Jadi sebenarnya bahwa condensation trail ini muncul akibat asap pembakaran fuel di dalam pesawat. Jadi ketika fuel itu terbakar, di situ ada zat buang selain asap, ada suhu panas, heat, ada juga mengandung uap air. Jadi ketika itu dikeluarkan oleh pesawat pada lingkungan atmosfer yang dingin, itu menyebabkan uap air tersebut menjadi terkondensasi menjadi droplet air atau bahkan bisa menjadi kristal es. Demikian Mbak Cindy. Dan condensation trail ini jamak kita lihat di jejak pesawat jenis apa, Pak Heri? Iya, jadi sebenarnya jenis pesawat apapun itu bisa menghasilkan jejak condensation ini selama asapnya itu mengandung uap air terus berada pada lokasi atmosfer yang cukup dingin, begitu Mbak Cindy. Dan condensation trail ini sering kita lihat tidak hanya selama pandemi ini saja ya Pak Heri, kita sudah sering kali melihat dari bertahun-tahun sebelumnya, ini adalah hal yang biasa, hal yang jamak. Ya betul Mbak Cindy. Jadi suhu potensi terjadinya condensation trail itu di atas 5 kilo sampai hingga 20 kilo. Karena pada ketinggian itu suhu atmosfer itu 0 derajat Mbak Cindy. Jadi pada saat kejadian itu
catatan data yang kami punya, BMKG punya, suhu 0 derajat itu tercatat di ketinggian 4.951 atau sekitar 5 kilo. Dan pada malam itu suhu terendahnya itu mencapai minus 84 derajat Celcius pada ketinggian 16.590 meter. Artinya ketika ada asap mengandung uap air, serta suhu lingkungan di atmosfer itu cukup dingin, maka akan terkondensasi atau malah jadi tersublimasi menjadi kristal es. Demikian Mbak Cindy. Uap air yang merupakan jejak dari pesawat di udara, kemudian di sosial media dikait-kaitkan nih Pak Heri dengan penyebaran virus Omicron atau zat kimia yang disebarkan melalui udara atau melalui pesawat. Bagaimana BMKG bisa meluruskan ini kepada masyarakat? Menjelaskan secara detail. Iya Mbak Cindy. Jadi sebenarnya penyebaran bahan kimia kalau dalam dunia sains atau dunia meteorologi itu digunakan sebagai alat untuk memodifikasi cuaca atau memodifikasi iklim. Jadi sebaran atau misalnya ada bahan kimia yang disebar itu di lokasi tertentu untuk memicu terbentuknya awan, tapi bukan untuk menyebarkan COVID itu sendiri. Demikian dari kami Mbak Cindy. Jadi penyebaran zat kimia melalui udara, melalui pesawat seperti yang dibicarakan di media sosial dengan sebutan chemtrail itu sangat tidak mungkin dilakukan, Pak Heri. Iya, dari sisi kami di sains itu melihat peluangnya sangat kecil untuk di Indonesia gitu. Mungkin demikian Mbak Cindy. Peluangnya sangat kecil, bahkan itu bisa dibilang tidak mungkin, Pak Heri. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Oke, jadi untuk menjawab apa yang sedang dibicarakan di media sosial soal chemtrail dengan teori konspirasi, apa yang disampaikan oleh BMKG pada masyarakat? Jadi sebenarnya chemtrail atau sebenarnya adalah condensation trail itu adalah fenomena yang sering terjadi di atmosfer mulai 5 kilo hingga 20 kilometer. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir terkait adanya fenomena ini dikaitkan dengan COVID. Mungkin lebih kita menjaga prokes untuk kesehatan dan selamat dari COVID. Demikian Mbak. Jarak 5 sampai 10 km itu tidak mungkin untuk bisa menyebarkan zat kimia meluas sampai ke daratan begitu. Ini kan bahasa awam nih Pak Heri. Iya, jadi memang ketika misalnya bahan-bahan itu sangat kecil, bisa saja itu tersebar menjauh gitu. Tetapi ketika kita melihat apakah itu sampai ke daratan, itu memang masih perlu banyak indikasi penelitian lebih lanjut. Kita tidak bisa mengklaim secara sepihak sekarang begitu. Pada intinya adalah yang disebut chemtrail sebenarnya adalah condensation trail atau jejak uap air yang ditinggalkan oleh pesawat karena perbedaan suhu di atmosfer. Jadi BMKG tadi menyatakan itu adalah berita bohong soal penyebaran COVID-19 varian Omicron yang disebut dengan chemtrail. Tidak ada chemtrail, adanya adalah jejak pesawat atau condensation trail. Terima kasih Pak Heri Ismanto telah bergabung bersama kami sama-sama, Mbak di Kompas Petang hari ini. Terima kasih.